Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai ketua kelompok dari kelompok 3 PT Asia akan mempresentasikan materi yang berjudul manajemen risiko. Jadi di sini saya sebagai ketua kelompok Muhammad Yoga Fatah Hidayat Haq dengan NIM 2017 310 784. Next. Lalu ada rekan saya Hudayfatun Novifa dengan NIM 789, lalu Siska Kristianti dengan NIM 805, lalu Dona Anissa dengan NIM 808, lalu Novi Nuri dengan NIM 813, lalu Adelia Arya dengan NIM 827. Next. Jadi di sini saya akan membuka materi pertama yaitu manajemen risiko. Manajemen risiko yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Dewan Direksi, Manajemen, dan personel entitas lainnya diterapkan dalam pengaturan strategi dan di seluruh perusahaan. Dirancang untuk mengidentifikasi perusahaan potensial yang dapat mempengaruhi entitas dan mengelola risiko agar sesuai dengan selera risikonya untuk menyediakan jaminan mengenai pencapaian tujuan entitas. Manajemen risiko memastikan bahwa kerugian tidak menghalangi manajemen organisasi untuk mencapai tujuannya dalam melestarikan aset dan mewujudkan nilai yang diharapkan dari investasi. Lalu next. Lalu 8 komponen kerangka kerja manajemen risiko perusahaan. Kerangka terpadu yang dikembangkan oleh COSO merupakan alat yang efektif bagi manajemen senior dan dewan atau untuk menetapkan tujuan dan strategi. Lalu yang pertama yaitu lingkungan internal. Lingkungan internal sangat penting dalam menetapkan tujuan, strategi, dan sasaran perusahaan. Menetapkan prosedur untuk menilai atau memitigasi area bisnis risiko, dan mengidentifikasi dan menerapkan kontrol yang memadai untuk menanggapi area risiko tersebut. Lingkungan internal yang kuat seringkali mencegah perusahaan dari kegagalan dalam manajemen dan pengendalian risiko. Next. Lalu yang kedua yaitu pengaturan tujuan. Objektif mengacu pada tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Tujuan ditetapkan di berbagai tingkatan dalam suatu perusahaan. Artinya, perusahaan dapat menetapkan tujuan di tingkat atas atau manajemen. Katakanlah, untuk memandu arah atau strategi mereka atau di tingkat yang lebih rendah, seperti meningkatkan operasi yang ada, perusahaan juga dapat menetapkan tujuan untuk pelaporan dan kepatuhan. Next. Lalu yang ketiga yaitu mengidentifikasi risiko. Risiko yang terjadi di perusahaan secara internal maupun eksternal. Contohnya seperti bencana alam, pemberlakuan undang-undang dan peraturan baru, dan lain-lain. Dengan demikian dapat secara signifikan mempengaruhi tujuan, sasaran, dan atau strateginya. Risiko ini diklasifikasikan sebagai inherent atau residual. Next. Lalu yang keempat yaitu risk assessment. Risiko yang mempengaruhi lingkungan TI saat ini meliputi NIST Government, GAO Government, pendekatan kerugian yang diharapkan, dan juga pendekatan penilaian. Next. Lalu setelah ini dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Hudayfatun Novifa dengan NIM 2017 310 789. Di sini saya akan mempresentasikan risk respon atau yang bisa disebut dengan merespon risiko. Di mana langkah selanjutnya adalah menyusun rencana tindakan dan menentukan tindakan yang dapat diterapkan teknik untuk menanggapi risiko yang teridentifikasi. Nah, untuk merespon risiko ini ada 4 cara. Yang pertama yaitu hindari risiko. Kemudian yang kedua mencegah risiko melalui penerapan kontrol TI. Yang ketiga mengurangi risiko dengan mengambil tindakan mitigasi. Dan yang keempat
mentransfer semua atau sebagian resiko kepada pihak ketiga. Baik, selanjutnya adalah kontrol activities atau aktivitas pengendalian. Cobit mendefinisikan aktivitas pengendalian sebagai kebijakan, prosedur, praktik, dan struktur organisasi yang dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar. Di sini terdapat 3 kontrol, yaitu yang pertama preventif, yang kedua detektif, dan yang ketiga korektif, di mana yang dimaksud dengan preventif di sini pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan. Nah, apa sih tujuannya? Nah, tujuannya itu untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam hubungan kerja yang diulang kembali. Kemudian untuk detektif, yaitu aktivitas penyelidikan yang bertujuan untuk melacak terjadinya kesalahan teknis. Dan yang terakhir, korektif. Korektif ini tindakan untuk menghilangkan kemungkinan penyebab ketidakpastian yang dikehendaki. Selanjutnya ada information and communication atau informasi dan komunikasi. Informasi di sini tuh yang dimaksud adalah data yang terorganisir dan diproses untuk memberikan makna yang bertujuan untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Nah, untuk mendeskripsikan komponen ketujuh dari IRM, model kerangka terpadu, informasi dan komunikasi, penting untuk menjelaskan apa itu informasi dan apa yang dimaksud dengan komunikasi. Nah, untuk informasi berguna jika relevan, terpercaya, lengkap, tepat waktu, dapat dimengerti, dapat diverifikasi, dapat diakses. Nah, apa yang dimaksud dengan relevan di sini itu informasi relevan dan dapat diterapkan untuk membuat keputusan. Terus terpercaya. Nah, informasi bebas dari bias, dapat diandalkan dan dipercaya. Kemudian untuk lengkap, informasi tidak menghilangkan aspek penting dari peristiwa atau kegiatan. Kemudian tepat waktu. Nah, informasi yang dijelaskan harus pada waktunya untuk membuat keputusan. Dapat dimengerti, informasi harus disajikan dengan jelas agar dapat dimengerti oleh semua orang yang membaca. Kemudian dapat diverifikasi. Jadi, 2 orang atau lebih independen dapat menghasilkan kesimpulan yang sama. Terus dapat diakses, yaitu informasi tersedia bila diperlukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Siska dengan NIM 2017-310-805. Di sini saya akan menjelaskan tentang monitoring atau pemantauan, di mana kegiatan pemantauan baik secara berkelanjutan atau terpisah harus dilakukan untuk memastikan bahwa sistem informasi dan komunikasi, contohnya adalah SIA, diimplementasikan secara efektif dan yang terpenting beroperasi sesuai rancangan. Nah, di dalam monitoring ini terdapat penilaian pemantauan berkelanjutan yang telah dimasukkan ke dalam proses bisnisnya yang ada di berbagai tingkatan, misalnya memberikan informasi yang tepat waktu dan relevan yang mendukung apakah sistem informasi berfungsi atau tidak seperti yang diharapkan. Nah, pemantauan penilaian itu dilakukan secara terpisah dalam cakupan dan frekuensi yang berbeda-beda dan dilakukan tergantung seberapa efektif mereka hasil dari penilaian risiko dan tujuan serta sasaran manajemen tertentu. Next. Hudo, next. Selanjutnya adalah ada tugas beresiko, di mana penilaian risiko merupakan langkah pertama dalam metodologi manajemen risiko. Penilaian risiko berdasarkan NIST digunakan oleh organisasi untuk menentukan sejauh mana potensi ancaman dan mengevaluasi risiko yang terkait dengan sistem teknologi informasi. Nah, hasil dari bantuan manajemen dalam mengidentifikasi dan menerapkan kontrol teknologi informasi yang tepat untuk mengurangi dan atau menghilangkan ancaman dan risiko tersebut. Seorang Chief Risk Officer atau CRO bekerja sama dengan Dewan Direksi atau Board harus menentukan batasan risiko yang ingin diambil organisasi
Batas resiko ini tidak boleh statis, tetapi harus dapat berubah berupa dokumen kerja. Selain itu, penilaian risiko harus diselesaikan oleh lini bisnis dengan bantuan dari koordinator manajemen risiko TI atau audit internal. Koordinator manajemen risiko TI dapat memberikan wawasan dan informasi kepada lini bisnis terkait risiko spesifik yang dihadapi oleh aplikasi atau sistem. Nah, manajer bisnis akan dapat menilai ini dengan mempertimbangkan keseluruhan risiko yang dihadapi lini bisnis. Selain itu, penilaian risiko harus ditinjau dan dipertimbangkan kembali setiap tahun. Kajian ini harus mencakup penambahan risiko baru ke unit bisnis karena produk atau layanan baru, atau mungkin teknologi baru yang baru saja diterapkan. Selanjutnya, next. 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 Selanjutnya ada panduan yang tersedia. Ada beberapa standar profesional yang memberikan panduan kepada auditor dan manajer yang terlibat dalam proses penilaian risiko. Standar ini berasal dari organisasi yang dikenal luas seperti COBIT dan ISO atau IEC, di mana ada beberapa standar profesional. Maksud saya standar lain untuk penilaian risiko tersedia dari NIST, GAO, American Institute of Certified Public Accountants, ISACA, Institute of Internal Auditor, dan Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission. Next. Selanjutnya adalah COBIT. Di mana COBIT ini merupakan kerangka kerja tata kelola TI terkenal yang membantu organisasi di bidang kepatuhan peraturan dan penyelarasan strategi TI dan tujuan organisasi. COBIT juga penting untuk organisasi di bidang manajemen risiko. Secara khusus, rangkaian praktik TI yang diterima secara umum atau tujuan kontrol COBIT membantu karyawan, manajer, eksekutif, dan auditor dalam memahami sistem TI, melaksanakan tanggung jawab fidusia, mengelola dan menilai risiko TI, dan memutuskan tingkat keamanan dan kontrol yang memadai. COBIT juga membantu organisasi menciptakan nilai optimal dari TI dengan menjaga keseimbangan antara menyadari manfaat dan mengoptimalkan tingkat risiko dan pengguna sumber daya. Kerangka kerja ini bermanfaat untuk semua jenis organisasi, termasuk komersial, nirlaba, atau di sektor publik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dona Anissa dengan NIM 2017-310808. Di sini saya akan menjelaskan tentang ISO atau IEC. Sebelumnya ISO itu merupakan standar ISMS, Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang dikembangkan oleh organisasi internasional untuk standarisasi. ISO sendiri dianggap sebagai badan standar global. Rangkaian standar ISO mencakup teknik yang membantu organisasi mengamankan aset informasi. Misalnya memberikan pedoman untuk manajemen risiko keamanan informasi yang memuaskan. Hal ini mendukung konsep umum yang ditentukan dalam ISO dan berlaku untuk organisasi dalam sebagian besar jenis industri, misalnya komersial atau swasta, pemerintah, dan juga non-profit. Next. Selanjutnya yaitu Institut Standar dan Teknologi Nasional, bisa juga disebut sebagai NIST. Yang bertanggung jawab untuk mengembangkan standar keamanan informasi. Fokus utama dari NIST di bidang IT yaitu menyediakan kriteria pengukuran untuk mendukung pengembangan teknologi yang sangat penting dan juga berwawasan ke depannya. Standar dan pedoman
NST dikeluarkan sebagai standar pemrosesan informasi federal atau FIPS untuk penggunaan di seluruh pemerintah. Next. NIST sendiri mengeluarkan SP 830 yang sering digunakan saat melakukan penilaian risiko karena fleksibilitas dan kemudahan penggunaannya. Penggunaan ini digunakan dalam mengidentifikasi potensi risiko yang terkait dengan IS serta menentukan kemungkinan terjadinya dampak dan perlindungan tambahan untuk mitigasi. Next. Selanjutnya yaitu Kantor Akuntabilitas Pemerintah atau GAO. GAO sendiri yaitu badan non-partisan dalam cabang legislatif pemerintah. GAO sendiri melakukan audit, survei, investigasi, dan juga evaluasi program federal. Dan kota. Dan untuk memperluas ke industri swasta di mana ada dana federal dibelanjakan oleh pemerintah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai American Institute of Certificate Public Accountant atau IACPA. Pernyataan tentang standar audit dikeluarkan oleh Dewan Standar Audit IACPA dan diakui sebagai interpretasi dari 10 standar audit yang diterima secara umum. IACPA ini telah memainkan peran utama dalam penerbitan panduan untuk profesi akuntansi dan kontrol. Contoh penerapan konsep resiko dan materialitas audit yaitu dengan diterbitkannya beberapa standar audit seperti standar audit 47 yang membahas mengenai resiko audit dan materialitas dalam melakukan audit. Lalu ada standar audit 65 yang membahas mengenai pertimbangan auditor atas fungsi audit internal dalam audit laporan keuangan. Lalu ada standar audit 94 membahas mengenai pengaruh teknologi informasi pada pertimbangan auditor atas pengendalian internal dalam audit laporan keuangan. Dan yang terakhir pada standar audit 109 yaitu membahas mengenai memahami entitas dan lingkungannya serta menilai resiko salah saji material. Next. Lalu selanjutnya ada ISECA yang dulunya merupakan Asosiasi Audit dan Kontrol Sistem Informasi. Dewan Standar ISECA telah memperbarui dan mengeluarkan beberapa pedoman audit sistem informasi yang telah diakui sebagai standar audit sistem. Pedoman ISECA berjudul Penggunaan Penilaian Risiko dalam Perencanaan Audit, menetapkan tingkat pekerjaan audit yang diperluas untuk memenuhi tujuan audit tertentu. Itulah keputusan subjektif yang dibuat oleh auditor TI. Auditor teknologi informasi harus mempertimbangkan panduan tersebut dalam menentukan bagaimana mencapai penerapan standar sebelumnya, menggunakan pertimbangan profesional dalam penerapannya dan bersiap untuk membenarkan penyimpangan apapun. Next. Selanjutnya ada Institute of Internal Auditor atau IIA. Nah, IIA ini tuh memiliki standar kinerja 2110 yang berjudul Manajemen Risiko, yang menetapkan bahwa aktivitas audit internal harus membantu organisasi dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi exposure yang signifikan terhadap risiko dan kontribusi pada peningkatan manajemen risiko dan sistem kontrol. AAI ini juga mengembangkan serangkaian publikasi yang membantu
dalam penelitian pengendalian internal atas pelaporan keuangan, khususnya pengendalian teknologi informasi. Inilah yang disebut dengan panduan untuk penilaian risiko teknologi informasi. Next. Lalu ada Komite Organisasi Sponsor dari Third Commission atau COSO. COSO ini dibentuk pada tahun 1985 sebagai organisasi sektor swasta independen sukarela yang didedikasi untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan melalui etika bisnis, pengendalian internal yang efektif, dan tata kelola perusahaan. COSO ini terdiri dari perwakilan dari industri, agensi akuntan publik, firma investasi, dan New York Stock Exchange. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Ada asuransi sebagai dasar dari penilaian risiko TI. Di sini, manajemen TI dan administrator keamanan data harus menyadari hubungan antara risiko dan asuransi untuk memahami alasan di balik pilihan asuransi dan jenis asuransi yang paling berlaku untuk lingkungan TI. Asuransi tidak mencegah kerugian atau mengurangi biayanya, tetapi hanya mengurangi risikonya saja. Asuransi adalah kemungkinan penyimpangan yang merugikan dari hasil yang diinginkan. Asuransi mendistribusikan kerugian. Kerugian tersebut bagi individu atau bisnis terbesar secara merata di antara kelompok anggota yang diasuransikan. Next. Di sini ada risiko kasus yang umumnya ditangani oleh asuransi. Dalam lingkungan TI terdapat resiko khusus yang umumnya ditangani oleh asuransi, antara lain yang pertama ada kerusakan peralatan komputer, yang kedua ada biaya media penyimpangan, yang ketiga ada biaya memperoleh data yang disimpan di media atau kerusakan bagi pihak luar, yang keempat ada efek bisnis dan hilangnya fungsi komputer. Untuk resiko yang terkait TI harus memeriksa yang pertama yaitu cakupan perangkat keras dan peralatan. Contohnya seperti MIS jaringan, perangkat penyimpanan massal, printer, dan unit pemrosesan pusat. Ada yang kedua ada cakupan media dan informasi yang disimpan di dalamnya. Misalnya drive yang rusak dapat diganti dengan biaya drive yang baru. Lalu ada cakupan biaya. Cakupan biaya pengganti atau rekonstruksi dan biaya menjalankan bisnis seperti biasa. Adanya gangguan bisnis. Hal ini memungkinkan melibatkan menyewa waktu untuk pelepasan yang serta dari perusahaan terdekat atau outsourcing ke vendor, seperti membayar upah lembur untuk rekonstruksi dan pekerjaan detektif. Lalu ada cakupan item seperti kerusakan media dari magnet, kerusakan akibat listrik mati, lampu mati, terus kerusakan akibat kegagalan perangkat lunak. Next. Asuransi siber. Di sini jenis asuransi khusus ini mencakup biaya yang berkaitan dengan kerugian pihak pertama atau klaim pihak ketiga. Cakupan biasanya mencakup kerugian karena perusakan data, pemerasan, pencurian, peretasan, dan serangan penolakan layanan, serta kerugian orang lain yang disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian, kegagalan untuk melindungi data, atau pencemaran nama baik. Upaya untuk merusak atau menghancurkan sistem komputer dikenal sebagai serangan siber, merupakan hal yang umum saat ini dalam organisasi dan dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan. Asuransi siber mulai populer pada tahun 2005. Polis asuransi ini mengacu pada produk asuransi yang dirancang untuk melindungi organisasi dan individu dari risiko yang berkaitan dengan infrastruktur dan aktivitas TI. Misalnya seperti penganggaran keamanan terkait siber, risiko berbasis internet, dan juga yang lainnya. Next. Di sini ada pengurangan dan retensi risiko. Pengurangan risiko dapat diketahui melalui pencegahan dan pengendalian kerugian. Jika memungkinkan, kerugian dapat dicegah, risiko tersebut dihilangkan, bahkan mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian merupakan peningkatan yang signifikan. Jika risiko tidak dapat dikurangi, setidaknya tindakan keparahan kerugian seringkali dapat dikendalikan. Metode pengurangan sering dilakukan dengan asuransi atau mengurangi premi.
Di sini ada metode resensi harus memenuhi kriteria, semisal resiko harus sebesar secara fisik hingga ada distribusi paparan kerugian yang cukup merata di beberapa lokasi. Yang kedua, sebuah studi harus dilakukan untuk menentukan exposure kerugian maksimal. Yang ketiga, ada pertimbangan harus diberikan untuk kemungkinan pengalaman kerugian yang tidak menguntungkan dan keputusan yang diambil apakah kontingensi ini harus ditutup dengan penyisihan untuk cadangan-cadangan asuransi diri. Yang keempat, ada pembebanan premi harus dilakukan terhadap operasi yang cukup untuk menutupi kerugian dan setiap peringkat cadangan yang tampaknya disarankan. Lalu yang terakhir, ada banyak perusahaan menetapkan risiko tanpa memperkirakan kerugian di masa depan atau menyimpan dana untuk membayar kerugian ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami dan rekan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.